Halo, sekarang tanggal 20 Februari 2026 jam 6 kurang 8 menit. Ini belum tidur karena hujan terus. Aku nggak yakin karena hari ini kalau hujan terus gimana mau ngambil paket gitu aja sih. Jadi aku berusaha di tempat yang lain lah, sembari trading-trading dikit lah, bro, meskipun harganya nungsep. Tetapi kabar yang mengejutkan sekali, tiba-tiba bener-bener aku kembali ke masa lalu nih. Setelah dari eh Bango, Bango Hub, Bango Hub, pengiriman lah, aplikasi pengiriman itu delivery lah. Tapi aku lebih nyebutnya penghubung lah, ya, connected, apalah gitu, pokoknya penghubung antara driver sama customer. Karena membutuhkan namanya percakapan lah. Aku nggak pengen pakai WA dan yang lain-lain. Aku pengen punya percakapanku sendiri dan ini memiliki node sendiri tuh, node. Ini node juga relay juga, cuman sementara akses sama, persis konsepnya semuanya sama lah. Terus ini ada bridgingnya, terus ini buat apa namanya, kayak balancingnya lah gitu loh, kayak failover lah, failovernya. Terus ada pakai apa nya, ya kan, buat akses webnya. Karena di sini ada SSL dan bla bla bla, banyak lah yang kayak ini buat filternya lah, daripada pakai UV-Corn. Jadi pakai ini aja. Karena kan sifatnya Node, ini buat ngenalin lah, kayak konsepnya kayak ras budget lah, budget sama sekali sama budget lah kayak gitu. Konsepnya sama, cuman dikit-dikit beda lah. Caranya menggunakan adalah tetap mouse. Jadi nggak ada username pasti, bisa gonta-ganti, bisa kayak gitulah. Pokoknya kita mainnya nggak ada pakai nomor handphone, nomor telepon, nggak ada. Lalu jaringan ini synchronize. Jadi kalau kalian nyalakan connect ke IP tersebut, nanti semua jaringan tuh terkoneksi semua, bro. Server A nyala, dikoneksikan ke server B, ya, atau dan server C, misalkan tahu nih IP-nya, IP servernya ini public ya. Terus dari sana dari server C dikoneksikan ke D, E dan F, terus kembali ke A lagi misalkan. Karena tahu IP A. Lalu nyampe Z dikoneksikan ke F, G, H, I, J dan J ke yang lain, nyampe semuanya itu saling terhubung. Jadi kalau kalian tahu semuanya itu IP-nya di mana aja, listnya, kalian bisa ambil semua datanya di sana. Karena server punya kebijakan ya kan. Data ini disimpan berapa jam, selama sekian jam kalian punya pesan, kalian bisa ambil tuh dimanapun pesannya. Jadi di hub manapun tuh bisa diambil. Konsepnya kayak gitu. Dan ini statusnya adalah end to end, bener-bener end to end. Kalau nggak percaya kayak gini nih, ini end to end versiku yang paling bener menurut. Wah, enggak, versiku paling bener ini ya kan. Ini end to end ini. Kita masukin, bikin key dulu. Jadi kita create key. Kalau di Bango kan ada namanya dibikin itu adalah automatic create session plus Hemac, sama ESA 256 lah, ditandatangani lah itu kayaknya. Kalau di sini kita input manual kayaknya itu. Ini untuk menciptakan keynya dulu. Seperti ini. Rusak passwordnya. Kita refresh dulu. Ini kan nggak ada logoutnya nih. Ya elah. Nah, ini ada dua browser yang berbeda. Ini adalah Edge, yang ini adalah Brave. Ya. Ini muncullah seperti ini. Ada nama public key sama signature key, signature tanda tangan digital sama public key. Nah, ini kalian harus bertukar dulu untuk bisa ngebaca, decrypt dan encrypt lewat ini. Kan nanti kan ngelewatin ini dulu nih,
ngelewatin note. Kalian harus tahu nih key-nya ini dulu sih. Nah, di sini cuman bukan public key lagi, tapi ada private key. Private key-nya nggak di-expose. Ya, ceritanya kayak gitulah konsepnya. Ini tuh versinya ada versi CLI-nya. CLI itu udah versi lengkap lah, tapi pakai penyimpannya pakai database. Nah, nanti dari sini sebelum ngelewatin ini note-nya itu dilewatkan ke sini dulu biar bisa ngebaca ke sini, Bro. Nah, jadi kalau kalian bisa aplikasi bikin apa aja bisa selama JSON-nya sama. Ini ada aturannya. Kalau kalian ngikutin aturan protokol dari server ini, kalian bisa bikin soketnya dulu, terus naikin ke relay-nya, ke database, ke node-nya. Kalian bisa jalankan. Jadi data server ini bisa menjalankan banyak program lah gitu. Jadi program aja yang cocok itu bisa, mungkin pengiriman bisa, chatting ini bisa, terus status buat remote bisa, kalian bisa atur gitu loh, ceritanya kayak gitu. Oke, kita nggak banyak cincong, jadi aku pengen ini kalau chatting langsung begini nggak bisa, misalkan gini. Ini kalau udah bertukar ya. Kalau di sini kita add contact dulu, ini tempel langsung di sini. Ini kalau munculnya saya lagi, harusnya sih next saya. Nggak apa-apa, ini katanya kita edgy. Tadi aku apa update lagi ya? Ini chat CLI, ini no. Harusnya sih next saya. Bentar ya, tak pastiin dulu. Kok saya? Duh, profil saya. Harusnya sih Nexa. Oh, ini case-nya di sini berarti. Wong Nexa tadi kok nama saya gitu loh. Tuh. Tuh, namanya Nexa tapi sini saya. Oke ya, kita udah masuk di sini nih ceritanya nih. Ini chatnya di sini. Kan ada udah edgy nih. Kita chatting ke edgy nih. Halo gitu ya. Halo gitu. Di sini nggak ada notice tuh, ada notice satu tuh di bawah. Tapi nggak bisa dibaca. Nggak ada masuk, nggak bisa diambil karena kuncinya nggak cocok. Karena nggak ada pertukaran buat ngambil ini. Lalu bagaimana caranya? Caranya harus di sini dulu nih. Ini di copy dulu, ganti ini di bagi link kontak di sini, tambahkan di sini. Ini kok bisa saya nih? Oh, belum di refresh. Ini namanya Brave gitu ya. Kalau misalkan di sini nggak diambil, di database-nya Note ini masih tersimpan untuk beberapa waktu, mungkin 6 jam kalau nggak salah aku terakhir setup. Ini udah lama, Bro. Aku belum kotak-kotik ini data ini. Aku cuman kotak-kotik UI-nya doang sih. Aku langsung tadi ngetuju websitenya aja, bikin versi websitenya daripada CLI biar bisa dipakai gitu. Bisa, Bro. Pakai mode itu dulu, aku masih bingung. Nah, ini Brave nih. Nih, kalau di chat di sini nanti muncul tuh. Tuh. Ada halo gitu. Nah, ini baru bisa komunikasi. Tuh. Jadi ini harus terhubung, ini namanya pertukaran kunci. Nah, kalau yang E2E yang di itu ya pertukaran kuncinya di server mereka yang punya key-nya itu. Jadi kalian bisa dibuka. Nah, ini kan kita nggak bisa dibuka, ceritanya kayak gitu, Bro. Jadi meskipun punya key-nya ini, kalau nggak punya private key-nya yang di sini nggak dicocokin, nggak dapet gitu loh, Bro. Maksudnya ini bisa komunikasi gitu. Lalu setelah komunikasi ini aman nggak nih, datanya bisa dibaca apa enggak? Ya tentu bisa dibaca. Kalau kalian bisa langsung akses ke komputer ini, jangankan apa namanya pesannya ini tak tutup ya, pesannya masih ada. Kalian bisa baca. Lewang private key-nya aja kalian bisa ambil. Program-programku aja bisa kalian ambil. Semuanya, seluruh apapun yang ada di komputer ini bisa kalian ambil. Apa yang bisa dipertahankan? Tujuanku ngebangun ini tuh simple. Aku itu kurir profesional. Kurir sampai dibawa ke digital ya.
Tujuanku adalah ambil paket, pastikan alamatnya benar, penerimanya juga udah sesuai, karena pick up, alamat pick up sama deliverynya udah oke. Akan aku jaga itu paketnya, aku kasih ke penerimanya dengan keadaan utuh, nggak terbuka. Nyampe ke rumahnya penerima, penerima akan masuk ke rumah, rumahnya dikunci di flash ya. Di dalam rumah itu lebih banyak hal yang paling berharga, mungkin lebih berharga daripada paket itu. Ada emas, ada berlian, ada mobil, ada motor, ada TV, ada apapun lah di situ dalam rumahnya dia. Maling masuk ke situ apa dia cuma ngambil paket aja, mengambil banyak hal? Apakah setiap paket itu harus di encrypt, di decrypt lagi, di encrypt lagi? Kalau malingnya udah dalam rumah, apa yang nggak bisa diambil? Wong kuncinya sendiri aja ya. Kuncinya itu disimpan di lokal, di rumahnya dia. Kalau nyampe kunci diambil ya semua dibukain semua. Jangankan cuma pesan. Jadi ngenkripsi pesan jadi kayak gini lah. Pesan terima itu di encrypt. Ketika mau dibaca di decrypt lagi lah. Aku kan kayak goblok ya. Nggak bisa aku kayak gitu. Sekalinya udah masuk ke rumah kalian ya sudah, itu milik kalian, jagalah. Bukan encrypt, decrypt, encrypt, decrypt kayak Windows aja lah. Masa Windows, ada sih Windows yang sekarang mau pakai model gitu, tapi penurunan performanya jauh banget. Ini harddisk kalian bawa di komputer yang lain, ya sudah selesai, ambil ini harddisknya, dipasang di komputer kalian juga kebaca semua. Ini juga sama, nggak ada bedanya. Jadi tujuannya adalah selama perjalanan ini nggak ada orang jahat yang bisa ngejegal ngambil. Toh ngambil paketnya juga kelihatan, oh ini dari A ke B ini, tapi dia nggak bisa ngebuka. Toh pun bisa ngebuka itu harus butuh effort lah, butuh tenaga, butuh usaha yang keras buat ngebuka itu paketnya itulah. Untuk ngecegat paket itu dibuka, digimanain lah, gimana pokoknya bisa dibuka misalkan kayak gitu. Entah gimana, aku sih nggak tahu cara ngebukanya. Itu caranya sih. Jadi kalau udah nyampe situ ya sudah, nggak ada hal yang mesti dikhawatirkan lagi. Selesai tugasku. Apakah ini namanya program end to end? Iya. Jadi encryption dari ujung ke ujung nyampe ke penerima dibaca. Nah ini end to end. Di tengahnya ini, di sini tuh nggak kebaca, ya itu udah selesai tugasku. Nggak ada hal yang lain. Apakah cookiesnya bisa dibajak? Ya bisa-bisa aja kalau kalian pakai ini orangnya goblok. Jangan kan orang yang di exchanger yang kemarin kebobolannya juga pakai phishing. Phishing itu bahaya. Ngirimin link, kalian buka, semua yang di web browser ini kalian direkam sama dia, diambil semua. Kayak gitulah bro. Tapi kalau misalkan direkam semua kayak gini, ya kalau misalkan datanya penting, apa iya kalian mau nyimpan semua percakapan? Percakapan penting kok disimpan? Buat apa? Mendingin di email tahu passwordnya juga selesai. Ini tinggal di clear aja tuh. Ini nol, nggak ada data. Kalau pengen aman ya udah, selesai percakapan dihapus, hilang, nggak ada jejak. Kalau mau nggak tahu ini siapa nih, mau ganti publiknya, tinggal logout gitu loh. Ini di sini tinggal logout. Tadi kayaknya ada mode logoutnya, tahu nggak di mana? Loh, di sini nggak ada. Di sini, oh ada. Oh ini belum di refresh berarti. Aneh kayak gitu loh. Ini ada, udah ada. Di sini nggak ada. Tuh, aneh ya. Padahal satu benda loh. Oh alah, ini chat fix ngawur. Pantesan nggak ada. Samain lah aplikasinya. Ini sama nih. Ini versi apa tuh sama. Kayak gitu bro. Jadi aplikasi ini udah selesai menurutku sejauh ini, karena udah pengembangan udah lama. Terakhir aku di versi CLI itu pun udah stabil versi stabil, nggak ada hal yang aku kembangkan lagi di CLI ya. Nih kalau kalian dilihat di CLI ya. CLI itu terakhir di bulan Agustus tanggal 31 2025 ya kan. Terakhir di sana aku ngaksesnya. Kalau untuk node-nya yang versi stabil itu di bulan Juli
bulan Juli 2025 dan database dibuat itu di Februari. Coba tahun bro, tahun tuh Februari ini, Februari 19 ya, tepat setahun bro, setahun kemarin ini, berarti setahun aku. Nah ini yang udah nah pertanyaan adalah berapa lama aku mendapatkan setup program ini gitu. Sekarang aja final lagi aku bikin versi web aja setahun kemudian. Apakah aku sebelum di 2025 aja aku ngembangin trading bot ya kan selama setahun lah kayak gitu. Karena banyak mati komputer dan ini gitu macam-macam. Dan ini di sebelumnya coba aku itu nggak tahu ngerjainnya banyak hal, jadi suka bolak-balik ini masa lalu masa depan, masa lalu masa depan kayak gitu. Ini banyak lah kayak gitu. Ya ini tetap namanya Nexa MSG, Nexa Message. Aku nggak ada logonya, belum ada logonya, nggak ada. Ini masih nol hari ini. Cuman aku bikin final versinya versi web. Nggak ada hal yang ngalangin aku pengen bikin lagi. Karena secara protokol keamanannya, mekanismenya semua udah ada, udah bertahun-tahun yang lalu aku desain sedemikian rupa. Jadi ini adalah end to end yang keren banget sih. Jadi kalau misalkan aku mau publish pun udah layak lah ini dijemput buat chatting-chattingan. Cuman satunya adalah aku nggak menyediakan untuk menyimpan foto, mengirimkan link foto. Nggak ada attachment, nggak ada di sini. Attachment nggak ada. Jadi kalau mau berharap ini ada attachment, nggak ada. Aku nggak akan pernah kasih, mahal itu nanti. Mahalnya adalah aku harus create storage, terus create encryptionnya juga, banyak hal lah, terus uploadnya datanya, terus kalau jaringannya banyak, node-nya banyak itu berat pastinya, nggak masuk akal. Siapa yang ngebiayai? Tadinya kan mau tak satuin sama blockchain, jadi node yang nyala itu dapat biaya dari transaksi ini loh. Jadi ketika nge-send ini ada biayanya buat mengelola node-nya itu loh bro, gitu ceritanya. Jadi kayak rewardnya lah buat nyalain node-nya, karena node-nya ini kan memproses transaksi, memproses pesan lah gitu. Tapi ketika pesan diproses, aku nyampe sekarang belum ketemu caranya siapa yang ngeproses pesan itu dari node ini yang mana gitu loh bro. Kita nggak pernah tahu siapa yang ngeproses. Misalkan gini, kalian kirim dari node ke 55 nih, node 2 nih, desainnya sini, cuma tiba-tiba kalian entah di mana, entah berantah sana, ngambilnya dari node 10 atau node ke 80 atau 100. Lah, kita nggak pernah tahu karena semua menyelesaikan masalah. Si A kirim lewat dari node 2, si B ngambil dari node 10. Siapa yang menyelesaikan jaringan? Semuanya itu menyelesaikan, memproses tuh enggak. Node 1 jelas memproses dari input, berarti dapat reward. Node 1 ke 2, 2 ke 3, ke 4, ke 5 dan yang lain-lain, apakah itu mereka nggak bekerja? Mereka menyebarkan, menyimpan semua data chattingnya itu. Kalian punya data itu disimpan semua node. Terus si penerima asli cuma ngambil dari node kesekian. Apakah kalian nggak menghargai seluruh node yang bekerja? Nah ini yang jadi polemik waktu itu. Aku terus bilang ini nggak bisa sih. Ini kalau misalkan node-nya ini mode gosip protokol ini harus sukarela. Pilihannya satu pilihannya sebenarnya waktu itu. Kenapa aku belum ngembangin versi web masih pakai CLI adalah ketika kalian menggunakan aplikasi ini, layanan pengiriman pesan ini, kalian harus siap jadi servernya. Gitu konsepku waktu itu. Karena kalian harus berkontribusi dalam jaringan itu sendiri ketika kalian mau pakai program. Nah, yang jadi masalah lagi adalah siapa zaman sekarang mau nyalain komputer? Gak ada orang yang punya komputer sekarang, nggak seperti dulu mungkin ya, pertumbuhannya ya bro. Kalau sekarang kayaknya orang juga pakainya smartphone semua, komputer mah apa gitu kan, nggak ada yang ngerti bro cara pakai komputer kayaknya gitu loh. Kecuali ya orang-orang lawas ya, gamer yang suka di komputer ya, itu kayaknya orang lawas, orang-orang baru kayaknya nggak suka kayaknya sih, aku juga nggak tahu ya.
Saat itu seperti itu. Nah, ya itu ini kan belum selesai jadi close-nya tadi. Kenapa balik ke sini lagi? Karena aku punya si Bango. Nah, Bango ini harus pakai gitu, pakai si namanya pengiriman apa pesan singkat, pesan ini aku nggak, ya udah kita abaikan si nomor handphone gitulah. Nomor handphone itu terlalu, aku tuh jujurnya males aku berurusan dengan pemerintah sama negara ini, males, makanya aku nggak mau nyimpen data sensitif. Nanti kan gini loh, di Bango itu ada yang namanya nyimpen data sensitif, masalahnya ada nyimpen namanya nomor handphone, meskipun sebentar doang itu nanti aku takut ketika ini boom gitu loh, meluas si Bango ini. Ya ini kan aku feelnya kan seperti itu ya kan, nggak mau lah ketika itu aku udah gugup duluan ya, gagap ini kenapa gitu, aku nggak mau orang goblok begitulah. Makanya aku siapkan ini si programnya ini loh gitu loh, karena aku udah memiliki jaringan itu sendiri gitu loh. Apa yang aku mau harus misalkan apa yang harus aku takutkan lagi cok gitu loh, aku udah memiliki jaringannya. Nah si Bango ini tuh nyimpen nyimpen ini nih, kalau misalkan kirim loh nih nomor WhatsApp tuh sebenarnya biar si nomor si apa si penerima apa pengirim sama si penerima atau si siapa si drivernya itu memiliki nomor yang sama biar bisa komunikasi, cuman itu aja, mereka saling komunikasi. Nah kalau si layanan Nexa Message ini jalan, aku tuh bisa ngasih komunikasi 3 arah antara si pengirim, driver sama penerima, itu jadiin satu gitu loh cuy, tak include kan jadi satu, mereka bisa saling komunikasi bertukar ID-nya itu di sini, jadi semua itu nginclude di sini semua. Ketika kalian login udah otomatis semuanya masuk gitu loh. Jadi aku nggak nyimpen nomor handphone sama sekali, nol, bener-bener nol nol nol, nggak ada yang tak simpen, cuma nama aja udah. Coba nama aja bisa pakai namanya ayam, masa ya ayam mau dipenggal gitu kan, mau dijegal ya kan. Jadi aku udah nggak ada alasan lagi yang namanya kamu nyimpen data pribadi gitu loh. Nah inilah aku pengennya bener-bener jaringanku sendiri, ini jaringanku sendiri tuh besar banget rasanya bro, yang tak bangun bertahun-tahun ternyata ini mau ke sini arahnya gitu loh. Aku nggak pernah kepikiran aku bangun aplikasi ini apa ini, lah kok jadinya begini coba. Ini kalau tak gabungin sama yang namanya si siapa blockchain, ini blockchain ada lagi masalahnya, si blockchain mana sih ini, masa di Rust lagi ini, blockchain Rust ini tuh aku bisa kasih reward ke kalian kalau Rustnya jalan. Itu Rust ini aku kasih reward pakainya Ethereum. Jadi Ethereum tuh bisa jadi token di sini bro, jadi walletnya pakai Ethereum. Ethereum bisa jalan di sini, gila nggak boy? Apa coba yang aku bikin tuh sebenarnya, sampai aku lupa di mana ya Ethereum itu kan. Ini masih seri AD Alpha tuh Ethereum tuh pakai Notefast API. Ini terakhir Februari 2000, terakhir apa nih di sini notnya ini kayak nggak ada pengembangan, ini kok Februari 8 ya, berarti aku sempat ngakses ini kayaknya, tapi nggak tahu deh ini apa yang aku akses ya. Nah aku lupa kalau nggak di ini. Nah tapi sekarang aku gampang, tinggal kasih sebagian kode ke AI, tolong review dulu gitu. Baru ingat kan ini kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu itu ada begini-begini, harusnya nggak boleh. Oh iya ini aku kemarin ada debuggernya belum dihilangkan, testernya kayak gini nih tuh. Ini kan ada apa endpoint gitu, endpoint kayak gitu, tes, backup, headers dan yang lainnya ya nggak usah gitu kan. Kadang ada informasi nanti bocor info gitu kan kalau debugger kan kita tahu kan ini apa sih, kenapa gitu kan. Kalau nggak ngeliat begitu, ngeliat dari mana gitu kan. Dan Notefast API ini statusnya udah final, coba semua udah final. Jadi kalau tahun ini mengeluarkan banyak program itu berasa kayak
ngeluarin gudang peluru gitu loh, dung semuanya keluar semua. Logo udah dapat, Nexa juga dapat. Ini bagus aja sih, kayak gini aja sih, gebok. Ya intinya udah oke semua lah. Ini ojek driver, pokoknya ini nih WhatsApp ini jadi inceran nih. Pengen sih, jangan pakai ini. Cuman kalau aku ngenalin Nexa Message ini ya bingung lagi nanti. Jalan kagak, ngenalin doang yang berusaha butuh waktu lagi. Apakah waktu selama setahun ini 2026 ini cukup untuk membuat ini sangat besar gitu sih. Cuman itu aja sih aku butuh waktunya. Karena ketika mengenalkan ini, gimana aku menghidupi diriku gitu loh. Kan aku butuh hidup, semuanya juga butuh hidup. Kalau aku cuman fokus ke sini lagi selama setahun ini, kalau di akhirnya nggak ada hasil yang bagus, apalagi ini aku nggak ada biaya loh, nggak ada apa fee, pengiriman ini nggak ada fee, semuanya gratis. Kalau aku cuman ngandelin apa namanya donasi, apakah bisa ngejalankan server, karena gini, ada 3 kan, ada banyak lah kehidupanku sendiri, waktu dan kehidupan untuk tenaga dan yang lain selama bertahun-tahun ini aku buat ngebangun sistem, lalu makan, kebutuhan hidup keluarga dan anak dan yang lain-lain. Terus tentang diriku juga, semuanya aku kalau mikir gimana caranya membagi waktu. Apa ya aku masih bisa bertahan ya, pagi sampai sore gawe, ngurir, pulang masak, nyuci, makan, terus kerja lagi sampai pagi lagi, besok lagi gitu, nyampe berapa lama gitu loh, konsepnya kayak gitu cuy. Emang sih selama berapa tahun ini aku lagi kerja keras, cuman aku selalu berpikir ini gak selamanya gitu loh. Ya hasilnya begini, hasilnya nih semua program jalan gitu loh. Meskipun udah 4 tahun ya, program semua jalan bro. Ini tuh bukan kebetulan sebenarnya, cuman secara konsepnya itu kalau disatukan ini tuh jadi satu sistem, ekosistem utuh. Jadi aku juga kaget. Tapi saat aku menjalani ini, aku tuh nggak sadar untuk mendapatkan semua itu. Aku menjalankan pekerjaan, oh ini baik, aku kerjakan dengan sungguh-sungguh, aku kerjakan dengan benar-benar. Oh ini benar, harus benar nih, harus benar nih, harus selesai, harus final, harus close dulu belum aku tinggal. Aku biar nggak ada unfinished thinker atau pemikiran yang ini aku belum selesai gitu loh, ngomongnya apa gitu. Nah setelah selesai ini final, ini selesai, nah ketika aku membutuhkan buat driver baru, oh ini butuhnya ini, tinggal pasang. Oh ketika ini butuhnya ini, oh tinggal, oh kemarin jadi implementasinya itu cepet, plep 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 plep, kayak orang tinggal tempel doang, padahal di belakangnya itu udah gila-gilaan aku ngerjainnya gitu loh cuy. Curhat terus. Dah gitu aja lah, ini paling juga nggak diupload kayaknya udah 30 menit. Siapa yang mau nonton bos, buat hidupku dan nanti yang mau nonton anak-anakku mungkin yang tertarik. Bejo mungkin suatu saat kalau masih tertarik. Kalau Kela nggak tertarik, dia kayak gini dia nggak nyangkut. Cherry terlalu muda banget, nggak mungkin dia nanti 10 tahun lagi mungkin udah expired teknologi ini. Mungkin kesempatan terakhir di Bejo sih. Masih bisa lah ngikutin kalau kayaknya, kalau Kela udah gambar gitu kan. Ya siapapun itulah yang dengerin videoku dan berkutat di dunia teknologi, ini sangat berharga sekali sih. Thank you.